Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kalamun qadimul la yumalu sima'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi nastashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qulubina hina jahlina wa hayratina faya rabbana mati'ana bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين Sadaqallahul azim. Santri ngalaukan walaqad kudzibat jeung yakin nyata geus dibohongkeun saha rusulun pirang-pirang rasul min qablika ti samemeh anjeun fihi eta tetep dina ieu lafad walaqad kudzibat dina ieu ayat tasliyatun ari pangrarema ngahibur li nabiyyi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasobaru tuluy sobar itu rusul alama nandangan perkara kudzibu anu geus dibohongkeun para rusul wa udzu jeung geus dipilaraan para rusul hatta ata sehingga datang hum ka para rusul naon nasruna pertolongan kami bihlaki qaumihim ku ngahancurkeun kaumna itu rusul. Pasbir maka kudu sabar anjeun hatta ya'tiya sehingga yen datang ka anjeun naon an-nasru pertolongan bihlaki qaumika ku ngahancurkeun kaum anjeun. Wala mubaddila jeung teu aya nu bisa ngarobah eta tetep li kalimatillah kana pirang-pirang kalimah Allah mawaidihi tegasna pirang-pirang janji-janji Allah. Walaqad jaa jeung yakin nyata geus datang ka anjeun naon min nabail mursalin berita-berita para rasul. Ma tegasna perkara yaskunu anu tenang bihi ku itu manaun qalbuka hati anjeun. Hadirin sidang pelajar sekalian santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita melanjutkan penjelasan tafsir. Pertama tafsir Jalalain ayat Al-An'am ayat 34. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Ayat ini menjelaskan, marilah kita beri judul, ayat ini merupakan tasliyah. Tasliyah itu adalah Allah menghibur. Allah menghibur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kaumnya selalu mendustakan beliau. Secara manusiawi Rasul bersedih karena kaumnya terus-terus berada dalam kemusyrikan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara baginda Rasulullah sangatlah menginginkan masyarakat kaum Quraisy waktu itu ingin beriman kepada Allah, sementara mereka terus-terus mendustakan, terus-terus tidak percaya, tidak meyakini dan tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menghibur
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan para rasul terdahulu pun sama didustakan, dengan menceritakan para nabi-nabi terdahulu pun didustakan oleh kaumnya, tetapi mereka bersabar, akhirnya datang pertolongan Allah. Walaqad kudzibas rusulun min qablu, wahai Rasul, walaqad kudzibat, dan sebenarnya nyata telah didustakan siapa rasul min qablik, sebelum kamu. Maka dalam tafsir Jalalain disebutkan fihi tasliyatun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini merupakan tasliyah, menghibur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, yakin sebenarnya rasul sebelum kamu pun telah didustakan oleh kaumnya, tetapi fasabaru ala ma kudzibu, mereka semua bersabar terhadap tindakan-tindakan yang mana para rasul telah didustakan. Wa udzu, dan para rasul bersabar terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh kaumnya, hatta atahum nasruna, sehingga datang kepada mereka, kepada rasul pertolongan kami. Lihatlah kisah Nabi Musa alaihi salam konfrontasi sama Firaun. Nabi Musa bersabar, Nabi Harun bersabar, sehingga datangnya pertolongan kami, Firaun hancur lebur. Maka lihatlah Nabi Ibrahim alaihi salam konfrontasi sama Raja Namrud, raja yang sangat zalim, tetapi Nabi Ibrahim bersabar, akhirnya hatta atahum nasruna, sehingga datang pertolongan dari kami, Raja Namrud hancur. Lihatlah kisah Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya bersabar sehingga datang pertolongan dari kami, kaum-kaumnya dihancurkan oleh Allah. Oleh sebab itu, fasbir hatta ya'tiyakan nasru, bersabarlah kamu sehingga datang kepadamu pertolongan dari kami. Bihlaki komik, dengan dihancurkannya kaum. Jadi hadirin santriwan santriwati, bahwa ulangi kembali, ayat ini merupakan menghibur kepada baginda Rasulullah yang sedang bersedih, karena tugas dari Allah supaya mengajak iman kepada musyrikin waktu itu ternyata tidak digubris, malah baginda Rasul didustakan, dianiaya. Maka baginda Rasul bersedih, maka Allah menghibur beliau dengan menceritakan tentang para rasul terdahulu pun seperti itu, didustakan, tetapi mereka bersabar, maka datanglah pertolongan dari Allah. Lalu Allah berfirman lagi, wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa merubah terhadap kalimah-kalimah Allah. Apa kalimah Allah? Mawa'idihi, yaitu janji-janji dari Allah.
Janji Allah tidak akan bisa merubah. Apa janji dari Allah? Yaitu pertolongan terhadap Rasulnya. Tidak akan bisa dirubah pertolongan Allah. Yakin Allah akan menolong kepada Rasulnya. Sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami seyakin-yakinnya sebenar-benarnya akan menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman. Dalam surah apa itu? Surah Ghafir. Ada lagi ayat yang lain, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan terbuktilah, nyatalah untuk kami menolong orang yang beriman. Surah Ar-Rum. Ada lagi surah Al-Hajj, wala yansurannallahu may yansuruh, dan sebenarnya Allah akan menolong orang yang menolong agama Allah. Mali dalam surat Muhammad, ada dalam surah Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang yang beriman, kalau kamu menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Itu merupakan janji-janji dari Allah. La mubaddila wala mubaddila li kalimatillah. Maka kalimah-kalimah Allah tidak akan bisa dirubah. Apa kalimah Allah? Janji-janji Allah akan menolong para rasulnya. Dan ancaman-ancaman Allah pun tidak akan bisa dirubah. Ancaman terhadap siapa? Musyrikin, kafirin yang menentang para rasulnya pasti akan mendapat azab, siksaan, akan dihancurkan oleh Allah. Di ujung ayat Allah menegaskan lagi, walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sesungguhnya nyata telah datang berita-berita para rasul terdahulu kepadamu, ma yaskunu bihi qalbuk, yang dapat menenangkan hatimu. Lihatlah, contohlah bahwa mereka pun diberi ujian, kaumnya selalu membantah, kaumnya selalu mendustakan, tetapi mereka semua bersabar. Oleh sebab itu fasbir, bersabarlah. Begitu maksud dari tafsir Jalalain. Mari kita lanjutkan kepada tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Tafsir Ibnu Katsir. Wa qaluhu wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Hadhihi tasriyatun lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziyatun lahu fi man kadzabahu min qaumi wa amara lahu bis sabri kama sabara ulul azmi minar rusuli wa wa'ada lahu bin nasri kama nusiru wa bidzabri hatta kana salahumul akibatu ba'da ma nalahum minat takdzib min qaumihim wal adzal balik summa ja'ahumun nasru fid dunya kama lahumun nasru fil akhirah. Tafsir Ibnu Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Hal ini merupakan hiburan, menghibur bagi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai ungkapan dukungan terhadapnya dalam menghadapi orang-orang yang mendustakannya dari kalangan kaumnya. Juga merupakan perintah kepadanya agar bersikap sabar sebagaimana sikap sabar orang-orang yang berhati teguh dari kalangan para rasul terdahulu, ulul azmi, ya. Dalam ayat ini pun terkandung janji Allah kepada nabinya bahwa dia akan menolongnya sebagaimana dia telah menolong para rasul-rasul terdahulu.
kemudian memperoleh kemenangan. Pada akhirnya akibat yang terpuji diperoleh para rasul sesudah mengalami pendustaan dan gangguan dari kaumnya masing-masing. Setelah itu datanglah kepada mereka pertolongan dan kemenangan di dunia dan akhirat. Walihada qala wala mubaddila likalimatillah ayyillati katabaha bin nasri fid dunya wal akhirati li'ibadihil mu'minin kama qala walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun wa qala ta'ala kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz wa qaluhu walaqad ja'aka min naba'il mursalin ay min khabrihim kaifa nusiru wa uyyidu ala man kadzabahum min qaumihim falaka fihim uswatun wa bihim qudwah. Seperti yang disebutkan oleh firman selanjutnya, wala mubaddila li kalimatillah, tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimah-kalimah atau janji-janji Allah, yakni janji-janji kemenangan yang telah ditetapkannya di dunia dan di akhirat bagi hamba-hambanya yang mukmin. Perihalnya sama dengan firman-Nya yang lain, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin, dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, innahum lahumul mansurun, sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Surah As-Saffat ayat 173 sampai 171 173. Dalam firman-Nya kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Al-Mujadalah ayat 21. Mengenai firman Allah Ta'ala walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dalam ujung ayat, sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu, artinya berita tentang mereka, bagaimana mereka mendapat pertolongan dan dukungan dalam menghadapi orang-orang yang mendustakan mereka dari kalangan kaumnya. Maka demikian pula halnya dengan kamu wahai Rasul, wahai Muhammad, akan mengalami hal yang sama dengan para Rasul yang mendahuluimu. Begitu maksud atau arti daripada tafsir Ibnu Katsir. Jadi kesimpulannya, dalam ayat Al-An'am ayat 34 ini merupakan tasliyah, Allah menghibur, ta'ziyah, Allah melayat kepada baginda Rasulullah yang sedang bersedih terhadap perkataan, terhadap tantangan dari kaumnya, kaum musyrikin Quraisy waktu itu. Wahai Rasul, kamu harus bersabar seperti para rasul-rasul terdahulu pun sudah bersabar, akhirnya datang pertolongan dari kami, kata Allah. Nah itu seperti itu. Oleh sebab itu kita pun dalam perjuangan, apalagi memperjuangkan agama, harus bersabar. Intan surullaha yansurkum, kalau kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Semoga kita mendapat pertolongan Allah dengan memperjuangkan agama Allah, dengan memperkuat agama Allah. Semoga pertolongan Allah dekat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.